Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 2621-2623 Bab 2621 Do you dare to take my concubine? Wanita, Ben Shao sudah cukup untuk memberimu wajah. Jangan salahkan aku karena kuat padamu, Ben Shao hanya ingin kamu tahu siapa tuannya dan siapa pelayannya. Jika kamu berani membunuhku lagi, jangan salahkan Ben Shao karena melelahkan gunakan segala cara untuk melecehkan Anda. Xiao Feng Wang melirik tubuh halus Vera dengan mata memberontak, dan sudut mulutnya tertarik dengan busur jahat. Raja Phoenix kecil ini sangat sombong. Dia memiliki banyak pangeran dalam hidupnya, dan memiliki kebiasaan yang sangat abnormal. Dia sering melecehkan dan mempermalukan saudara perempuan yang menjadi mainannya dan secara fisik menyiksanya untuk memuaskan kebiasaan sadisnya. Vera tampak acuh tak acuh, masih sedingin es. Dia tidak panik sama sekali, tapi Yu Cik menunjukkan rasa jijik yang samar. Xiao Feng Wang menyeringai dan berkata, baiklah, semakin dingin dan arogan Anda, semakin Anda menyukai Ben Shao. Vera, saya akan membiarkan Anda berlutut di depan Ben Shao dan memohon agar saya beruntung. Tampaknya di mata Raja Xiao Feng, Vera telah menjadi mainannya. Raja Xiao Feng membalikkan tangannya untuk menawarkan senjata sihir rantai, yang menahan Vera dengan ketat. Kemudian, seperti melempar sesuatu, dia melemparkan Vera ke tanah dengan satu tangan, dan memerintahkan kedua tetua di belakang, bahwa dia pergi. Iya. Kedua tetua segera merespons, dan akan melangkah maju dan mengangkat Vera. Pada saat ini, hentikan untuk Lao Su. Raungan gemuruh datang dari cakrawala yang jauh. WHO. Kedua tetua itu terkejut. Segera setelah itu, titik putih cahaya mengembun dari cakrawala di kejauhan, sangat cepat, seolah-olah berteleportasi. Baik. Tatapan Xiao Feng Wang yang dilandai tampak curiga di cakrawala. Dari jauh ke dekat, titik cahaya berubah menjadi pusaran air putih besar. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya di pusaran berputar dengan kecepatan tinggi dan bertabrakan tanpa henti. Ruang bayangan pedang yang telah dikompresi hingga ekstrim mengungkapkan kekuatan tak terbatas untuk menghancurkan dunia dan secara langsung menyerang kedua tetua. Mendesis. Kedua tetua itu menghela napas dalam-dalam, lagi pula mereka memiliki basis budidaya almarhum Mahayana, dan mereka bisa melihat kekuatan mengerikan yang terkandung dalam serangan mendadak ini. Perisai api. Kedua tetua tidak berani mengabaikan, dan mereka sepenuhnya menampilkan kekuatan pertahanan mereka, dan dinding cahaya api terkondensasi di depan mereka, mencoba menahan pusaran bayangan pedang putih yang menghantam seperti bola meriam. Shield of Blazing Flame adalah kekuatan magis kelahiran dari True Spirit Flame Phoenix tingkat kedua, dengan kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Momen selanjutnya. Ledakan. Vortex bayangan pedang menghantam intensitas cahaya api lapis ganda, mengeluarkan suara keras seperti ledakan bom atom. Klik, klik. Perisai suci yang menyala-nyala belum didukung selama setengah detik sebelum pusaran bayangan pedang dihancurkan dan ditusuk. Dalam keterkejutan, kedua tetua langsung berubah menjadi nyala api Phoenix. Dua burung Phoenix menyala membuka mulut mereka dan menyemburkan dua pusaran api besar, yang nyaris tidak memperkuat kekuatan pusaran bayangan pedang. Bum-bum. Ledakan dahsyat itu membuat gendang telinga orang-orang sakit, dan Landen Shen bersembunyi di pusaran bayangan pedang. Pada saat pusaran pedang menembus perisai suci yang menyala-nyala, Landen Shen terbang seperti angin kencang, mengambil Vera yang sedang berbaring di tanah, dan memeluknya. Nak, kamu mencari kematian. Raja Xiao Feng sangat marah, tangan kanannya berubah menjadi cakar raksasa, dan dia meraih Landen Shen dengan kilat dan guntur. Meskipun dia tidak tahu mengapa Landen Shen tiba-tiba menyerang mereka, dia sangat marah ketika melihat Landen Shen memeluk Vera di tangannya. Vera adalah seorang wanita yang diidentifikasi oleh Raja Xiao Feng. Dia sendiri belum memiliki kontak dekat dengan Vera. Pihak lain berani bertindak begitu berani, dia hanya berdiri di atas kepalanya dan omong kosong. Melihat cakar raksasa Xiao Feng Wang menghantam, Landen Shen mencubit satu jari, dan ruang bayangan pedang seperti air terjun muncul di depannya, membentuk penghalang pertahanan. Dengan suara, bang, Landen Shen menolak pukulan itu, menahan Vera beberapa langkah. Nak, siapa kamu, berani mengambil gundikku? Raja Xiao Feng sangat marah dan bertanya dengan kasar. Selir kecil. Apakah kamu berani mengatakan bahwa dia adalah selirmu? Percaya atau tidak, aku merobek mulutmu. Landen Shen gemetar karena marah, wajahnya gelap seperti dasar pot, dan matanya penuh dengan kemarahan dan roh jahat. Kamu. Beraninya kamu menghina Raja Xiao Feng. Kedua tetua itu terkejut sejenak, dan kemudian menjadi sangat marah, menatap tamu tak diundang di depan mereka. Little Phoenix King. Jadi kamu adalah Little Phoenix King. Landen Shen melirik Raja Xiao Feng, wajahnya menjadi sangat jelek. Dia telah mempelajari beberapa informasi dasar tentang klan Tian Feng dari Meyer sebelumnya. Raja Xiao Feng ini adalah putra Ratu Feng dan lawan terbesar Meyer. Saya benar-benar akan bertemu dengan Xiao Feng Wang di sini, itu benar-benar Yuan Jialuzhao.
Ketika Landen Sen baru saja bergegas ke hutan Zizu, dia menemukan bahwa tampaknya ada jejak pertempuran di hutan Zizu. Dengan bantuan mata spiritual Tianying, dia menemukan bahwa Raja Xiaofeng dan Vera sedang berkelahi. Dia mengira itu adalah seseorang yang ingin menggertak Vera. Kemudian datang untuk mendukung sesegera mungkin. Tanpa diduga, ternyata Xiaofeng Wang ingin meraih Vera. Wah, kamu lelah dengan kehidupan. Melihat bahwa Landen Sen berani memarahi dirinya sendiri, mata Xiaofeng Wang terbakar, dan dia memutar tangannya untuk menawarkan penggemar harta emas, mendesak kekuatan spiritualnya dengan semua kekuatannya, dan membantingnya ke arah Landen Sen. Ledakan. Suara teredam keras memekakkan telinga, dan kipas harta tiba-tiba menyembur keluar dari api suci nirvana yang luar biasa, berubah menjadi phoenix api putih emas raksasa, dan bergegas menuju Landen Sen dengan cara yang luar biasa. Domain pedang. Landen Sen berteriak keras, dan sepenuhnya menampilkan domain pedang. Sejumlah besar bayangan pedang putih menghanyutkannya dengan kekuatan tsunami dan tanah longsor, berubah menjadi ruang bayangan pedang seperti pusaran air raksasa, langsung menghadap ke api terbang dan phoenix. Lalu, bum bum bum. Ledakan itu terdengar seperti langit dan bumi retak, langit penuh api dan cahaya putih terjalin dan meledak, gelombang panas melonjak di sekitar, dan medan dalam radius puluhan ribu mil hancur lagi. Satu pukulan diikat. Raja Xiaofeng membuka penghalang, dan kekuatan kekerasan dari domain pedang membuatnya mundur satu demi satu, diam-diam ketakutan, bertanya-tanya seperti apa kekuatan misterius aneh ini, ia memiliki kekuatan yang menakutkan. Landen Sen juga ngeri dengan kekuatan Raja Xiaofeng. Lawan mampu melakukan serangan tingkat ini tanpa berubah menjadi tubuhnya. Saya khawatir kekuatannya mungkin tidak jauh lebih buruk daripada Heavenly Voice Scientist. Mengetahui kedalaman pukulan, kemarahan Raja Xiaofeng sedikit memudar. Nak, kamu menculik selir kecilku, kamu tidak berani. Siapa kamu? Daftar. Raja Xiaofeng memandang Landen Sen beberapa kali. Dia telah melihat semua biksu Mahayana di klan, tetapi dia tidak memiliki kesan orang di depannya, dan Landen Sen di depannya tidak mengungkapkan aura sedikit pun kultivasi setan, dia tampak seperti manusia. Biarawan. Siapa Lausu, saya tidak bisa khawatir tentang Raja Xiaofeng. Vera adalah teman tahu saya, bukan selir sampah Anda. Ekspresi Landen Sen sangat suram, dan matanya meledak menjadi kemarahan. Bahkan jika Landen Sen tahu identitas dan latar belakang pihak lain sangat dalam, kemarahan di hatinya tidak bisa ditahan ketika dia mengingat gerakan Xiaofeng Wang yang mencubit leher Vera sekarang. Vera diintimidasi, dia lebih baik mati daripada mendapatkannya kembali. Bab 2622 Landen Sen vs No Fire Phoenix. Wajah Xiaofeng Wang berubah biru dan tubuhnya berkedut. Dia tidak pernah terprovokasi seperti ini. Keributan Landen Sen benar-benar membangkitkan niat membunuhnya. Nak, kamu mencari kematian. Kedua tetua melompat ke guntur, dan akan melangkah maju untuk menangkap Landen Sen, tetapi dihentikan oleh Raja Xiaofeng. Raja Xiaofeng menatap Landen Sen dengan marah, dan mengatakan setiap kata, suku manusia, karena Anda terus mengatakan bahwa Anda adalah sahabat Tao Vera, itu bagus, Ben Shao akan memberi Anda kesempatan, kami mungkin juga datang duel. Jika kamu menang, Le Feier adalah milikmu, jadi kamu bisa membawanya bersamamu. Tetapi jika kamu kalah, Le Feier akan menjadi milikmu sendiri. Bagaimana? Mata Landen Sen jelas, oke. Memecahkan dengan paksa itu adil. Raja Xiaofeng berkata dengan ekspresi muram, kata-kata jelek ada di depan. Duel ini bukan masalah hidup atau mati. Jika aku membunuhmu, aku hanya akan menyalahkanmu karena kekuatanmu yang buruk. Jangan salahkan langit dan yang lainnya. Landen Sen menyeringai dan berkata, ini alami. Tapi jangan terlalu percaya diri, mungkin anak ini merindukanmu dan membunuhmu. Mata Raja Xiaofeng memerah, dan dia berteriak dengan marah, kamu memiliki keberanian, mari kita mulai sekarang. Raja Phoenix kecil, ini. Kedua tetua merasa ngeri, dan merasa bahwa Raja Xiaofeng terlalu impulsif. Jika Raja Xiaofeng benar-benar ada hubungannya satu sama lain, mereka tidak akan bisa berurusan dengan Ratu Feng. Apa ini? Keluar dari sini. Jangan datang untuk menghalangi Ben Shao. Raja Xiaofeng meraung keras. Iya. Kedua tetua hanya bisa menggigit peluru dan menjawab dengan suara berat. Landen Sen menurunkan Vera dan menciptakan ruang bayangan pedang, yang setara dengan larangan pertahanan yang solid menutupi tubuhnya, agar tidak terpengaruh oleh pertempuran. Setelah membuat persiapan ini, Landen Sen dan Raja Xiaofeng melonjak ke langit dan datang ke langit di atas hutan Zizu, yang tingginya puluhan ribu meter. Jejak pembunuhan melintas di mata mereka berdua, dan mereka menembak pada waktu yang hampir bersamaan. Domain pedang. Ujung jari Landen Sen sedikit ke depan, dan ruang besar bayangan pedang tersapu seperti air terjun, mencekik ke arah Raja Xiaofeng. Fen Tian Huo Feng. Raja Xiaofeng sekali lagi mengorbankan kipas harta emas, dan mencoba yang terbaik untuk menuangkan kekuatan spiritual ke dalam kipas harta, mengerahkan kekuatan.
Perlu disebutkan bahwa kipas harta emas di tangan Raja Xiaofeng terbuat dari bulu-bulunya sendiri yang dilengkapi dengan esensi dan darah, yang dapat mengerahkan kekuatan luar biasa. Seekor Phoenix api putih emas besar berlari keluar darinya, diselimuti api, dan menghantam ruang bayangan pedang dengan nafas yang mengguncang bumi. Ledakan. Dalam sekejap warna langit dan bumi berubah, dan ledakan itu terdengar seperti langit runtuh dan bumi runtuh. Cahaya api emas putih yang tak berujung dan bayangan pedang putih terjalin dan bertabrakan, dan suara ledakan gelombang demi gelombang. Tidak ada yang bisa menekan siapapun, dan pukulan itu diikat lagi. Tapi kali ini Raja Xiaofeng lebih unggul. Sebelum ledakan mereda, dia sudah bertransformasi menjadi tubuhnya, tidak memadamkan Phoenix. Menciak. Api tak berujung memancar dari tubuh besar Phoenix api putih emas, membentuk ruang api yang sangat panas di seluruh tubuh, membawa tekanan spiritual yang mengerikan yang membuat orang kehabisan napas. Blokade dimensi. Wang Xiaofeng khawatir Landen Shen akan melarikan diri di tengah jalan, jadi dia menggunakan blokade dimensi dan tidak memadamkan api. Feng membuka mulutnya dan menyemburkan kolom api putih emas. Dalam sekejap, area ratusan ribu mil diselimuti dengan rapat, nyala api, dan lorong spasial telah dikunci. Phoenix yang tidak berbaju membawa ruang api yang luar biasa dan berlari ke Landen Shen dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Cih! Landen Shen menghancurkan mulutnya. Layak untuk menjadi roh sejati menengah yang tidak memadamkan Phoenix. Dia tidak dewasa untuk memiliki kemampuan yang mengejutkan. Domain pedang. 9 roh darah. Landen Shen pertama-tama mencoba yang terbaik untuk membuka lapisan domain pedang untuk mempertahankan seluruh tubuh, dan kemudian menggunakan 9 perubahan roh darah untuk berubah menjadi postur kera batu bermata emas. Es dan api gunung Liangyi, hancurkan untukku. Kera batu bermata emas meraung ke langit dan mengorbankan gunung es dan api dengan kecepatan kilat. Dengan kedua tangan menarik rantai kekuatan spiritual, ia melambaikan gunung es yang sangat besar dan menembakkan api setinggi ribuan meter seperti palu meteor untuk membuka langit dan bumi. Hancur keras di Phoenix menyelam. Kekuatan suci kera raksasa terbuka penuh, dan es dan api gunung Liangyi mengerahkan kekuatan pamungkasnya, tubuh gunung melepaskan api tak berujung dan cahaya dingin, dan ruang di mana itu berlalu runtuh, dan cahaya api yang menakutkan dan cahaya dingin menyebar di mana-mana. Momen selanjutnya. Ledakan. Suara ledakan keras membuat jantung bergetar, dan dua gunung es dan api menghantam ruang api di sekitar Phoenix yang tidak padam, langit yang penuh cahaya menutupi segalanya, seolah-olah merobohkan langit. Es dan api gunung Liangyi meledakkan celah panjang ke ruang nyala seperti meteorit, dan menabrak burung Phoenix yang tidak bisa dipadamkan di tengah-tengah ruang dengan kuat. Phoenix itu dihancurkan oleh api dan tidak stabil, tetapi tidak menderita luka-luka besar. Ruang api di sekitar Xiao Feng Wang melawan sebagian besar kekuatan Ice dan Fire Gunung Liangyi, dan badai api putih emas di tubuh melindungi bagian dari kekuatan yang benar-benar tidak memadamkan api pada tubuh Phoenix tidak terlalu besar. Ini begitu, Xiao Feng Wang masih menangkap pukulan berat tertangkap lengah. Dia awalnya berpikir bahwa Landen Shen hanyalah seorang biarawan manusia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa orang ini bisa berubah menjadi kera batu bermata emas, dan tertangkap basah oleh Landen Shen. Namun, serangan Raja Xiao Feng tidak berhenti sampai di situ. Setelah tidak memadamkan api, Feng menstabilkan sosoknya dan terus menabrak kera batu bermata emas yang ditransformasi oleh Landen Shen. Bum bum bum. Phoenix api besar berwarna putih emas menghantam ruang bayangan pedang di sekitar Landen Shen, meletus dengan raungan yang memekakan. Meskipun banyak kekuatan untuk tidak memadamkan Phoenix telah dihapus, masih cukup bagi Landen Shen untuk minum pot. 9 roh darah. Melihat bahwa ruang bayangan pedang akan runtuh, Landen Shen dengan cepat menampilkan 9 perubahan roh darah dan berubah menjadi postur roh guntur. Kebakaran industri teratai merah, yang terutama merupakan kera batu bermata emas, tidak menunjukkan kekuatannya terhadap Phoenix yang tidak padam dengan atribut api yang sama. Bai Hong Lei Suo. Lei Jing berteriak keras, dan 5 ekor besi yang sangat kuat dengan listrik bergetar hebat, dan 5 Lei Suo putih yang mempesona menembak keluar dari ekor, menusuk ruang dan menyerang Phoenix yang tidak padam. Petir putih adalah kondensat dari sejumlah besar langit ungu dan petir putih, yang mengandung kekuatan mengerikan untuk menghancurkan dunia. Bum 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 bum. 5 petir pelangi putih seperti panah tajam berkepala kuku, nyaris tidak menembus ruang api yang sudah bergejolak di sekitar Phoenix yang tidak padam, dan berdampak pada tubuh Phoenix api platinum. Phoenix yang tidak memadamkan api akhirnya menerima tabrakan yang kejam dan diguncang. Tetapi sangat disayangkan bahwa pertahanan fisik Phoenix non-api sangat kuat, dan badai api di permukaan dan bulu-bulu bulu putih emas hampir menolak semua kekuatan Bai Hong Lei Suo, dan tubuh fisiknya tidak rusak. Oh sial. Ekspresi Landen Shen menjadi sangat jelek, dan dia diam-diam mengatakan bahwa Raja Phoenix kecil ini sangat sulit untuk ditangani, dan kekuatan pertahanan yang menakutkan saja membuat kulit kepalanya mati rasa. Untungnya, burung Phoenix non-pemadam ini bukan tubuh yang dewasa, kalau tidak aku takut dia bukan musuh dari pihak lain. Saat ini, jika dia tidak menggunakan 9 roh untuk menghancurkan langit, dia tidak akan bisa menembus pertahanan Phoenix non-api ini.
Raja Xiaofeng juga ngeri dengan kekuatan Landen Shen. Di klan Tianfeng, hampir tidak ada biksu di tingkat yang sama yang bisa melukainya. Metode kultivator manusia di depannya terlalu aneh, dan Raja Xiaofeng masih belum bisa menilai tingkat kultivasi lawan, tetapi yang pasti adalah bahwa tingkat kultivasi lawan pasti lebih lemah daripada miliknya, yang lebih rendah dari ranah almarhum Mahayana. Seorang biksu yang wilayahnya lebih lemah dari dirinya sebenarnya bisa melukai dirinya sendiri, yang membuat Raja Xiaofeng merasa sangat malu. Bab 2623 Sang Wang Shen Huo. Meskipun Raja Xiaofeng adalah roh sejati menengah yang tidak mengeluarkan Phoenix, dia bukan tubuh yang dewasa. Dapat dikatakan bahwa roh sejati dari tubuh yang tidak dewasa sangat berbeda dari semangat sejati dari tubuh yang dewasa, dan perbedaan dalam kekuatan tempur bahkan bisa lebih dari 10 kali. Hanya ketika roh-roh sejati dari tingkat bawah kedua dan di atas dewasa dapat benar-benar menguasai kekuatan magis dari dunia mendalam kehidupan mereka. Kemampuan fisik dan kekuatan spiritualnya yang komprehensif juga akan mencapai tingkat terbaik. Masih ada celah antara Raja Xiaofeng dan kedewasaan, dia belum menguasai kekuatan magis untuk tidak memadamkan kehidupan Phoenix di dunia yang mendalam, hanya mengacak-acak bulu. Justru karena ini maka Landen Shen dapat mengalahkan Raja Xiaofeng. Jika Raja Xiaofeng benar-benar Phoenix dewasa yang tidak memadamkan api, ia akan dapat bunuh diri hanya dengan satu pertemuan. Domain pedang. Landen Shen mengambil keuntungan dari fakta bahwa Feng belum memadamkan api dan tidak menstabilkan sosoknya, dan terus menampilkan domain pedang. Ruang silang dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Phoenix yang tidak padam seperti air terjun. Aku ingin mengguncang Ben Sao hanya dengan serangan ini. Ini mimpi bodoh. Phoenix menjadi marah tanpa memadamkan api, dan segera merentangkan sayap emasnya. Sejumlah besar api suci nirvana emas putih menyembur keluar dari sayap, menekan ke bawah seperti gelombang besar. Bum bum bum. Bayangan pedang yang kuat dan nyala api terjalin dan bertabrakan satu sama lain, ledakan cahaya, gelombang panas yang mengerikan menghantam sekitarnya, ruang meledak membuka celah, medan dalam radius lebih dari 100.000 mil hancur total, menjadi tandus, dan tanah berubah menjadi merah. Panas. Burung Phoenix non-pemadam terus-menerus melepaskan api suci nirvana, dan Landen Shen juga mendesak domain pedang ke ekstrim, nyaris tidak mampu menahan serangan lawan. Melihat bahwa Landen Shen dapat membuat dasi dengan Raja Xiaofeng, kedua tetua yang menyaksikan pertempuran tidak bisa tidak terkejut, dan wajah mereka terkejut. Saya berani menuntut kemampuan ini, sepertinya Raja Xiaofeng yang dikabarkan tidak lebih dari itu. Landen Shen mencibir sambil mencoba melepaskan serangan. Raja Xiaofeng mengamuk, suku-suku manusia, tidak ingin berbicara buruk. Tuan muda ini akan menunjukkan kepadamu kekuatan sejatiku. Tanpa memadamkan api, Feng membuka mulutnya dan menyemburkan seteguk darah, yang berubah menjadi gelombang darah dan mengalir ke tubuhnya. 3 cahaya dan api ilahi. Raja Phoenix kecil berteriak dengan wajah ganas, dan dalam sekejap, 2 sayap Phoenix yang tidak memadamkan api tiba-tiba meledak menjadi api kuning, ungu, dan emas. Begitu nyala 3 warna muncul, ruang di sekitarnya terbakar dan terpuntir, dan gelombang panas yang luar biasa membuat orang-orang kehabisan napas dan sangat tertekan. Sang Wang Divine Fire tidak memadamkan nyala api Natal Phoenix. Tubuh Phoenix King yang kecil belum matang dan harus mengonsumsi esensi natalnya untuk melepaskan kekuatan magis ini. Kekuatan nyala api ini lebih tinggi dari api suci nirwana, dan mengandung kekuatan penghancuran yang tak terbayangkan. Sayap raksasa burung Phoenix yang tidak memadamkan api menamparkan dengan ganas, dan nyala api 3 warna yang bergolak menyapu Landen Shen seperti lautan badai. Ledakan. Suara berderak berat itu seperti langit runtuh. Ruang domain pedang yang dibuka oleh Landen Shen hancur dan diguncang secara instan setelah bertabrakan dengan sejumlah besar Sangwang Divine Fire. Wah, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu harus patuh mati untuk Ben Sao. Jejak penghinaan dan kecemburuan melintas di mata Feng Feng yang tidak memadamkan api, dan melepaskan api ilahi 3 cahaya dengan semua kekuatannya. Ups. Keringat dingin muncul di dahi Landen Shen, dan ruang domain pedang yang dia berusaha keras untuk membuka telah mulai runtuh, dan api ilahi 3 cahaya menelan ruang bayangan pedang seperti gelombang besar. Sampai sekarang, saya hanya bisa menggunakan trik itu. 9 roh menghancurkan langit. Landen Shen berubah menjadi tubuh manusia, menyemburkan banyak darah. Tiba-tiba, esensi dan darah berubah menjadi sejumlah besar kekuatan spiritual berdarah, mengalir ke tubuhnya. Segera setelah itu, 9 pola hewan yang berbeda pada tubuh Landen Shen meledak menjadi cahaya yang Segera setelah itu, 9 pola hewan yang berbeda pada tubuh Landen Shen meledak menjadi cahaya yang menyilaukan pada saat yang sama. Kera batu bermata emas dengan taring bermulut lebar, roh guntur melonjak dengan guntur putih, naga Frost Chiron dengan gigi dan cakar, naga hitam yang mengintai ke langit, Raja Iblis Banteng bermata merah dengan api yang menyala, kodok emas 5 warna dengan cahaya warna-warni dan cahaya dingin kumbang kristal salju yang bergerak, elang langit bermata 3 yang tertutup badai, monster bayangan jahat, kupu-kupu monster hantu. 9 binatang aneh berlari keluar dari tubuh Landen Shen satu demi satu.
Tubuh Landon Sen diselimuti lapisan darah, dan dia berteriak dengan panik, bunuh Lao Su. Pada saat berikutnya, 9 binatang yang berbeda menjadi marah, dan pada saat yang sama mereka memprakarsai penggunaan kekuatan magis mereka sendiri. Kebakaran industri teratai merah. Si Xiao Bai Lei. Cilong Hanyan. Api hitam hancur. 9 dewa api jin. Cahaya hantu 5 warna. Sue Jing Hanyan. Burning Heaven dan Golden Flame. Badai Pantom. Untuk sementara waktu, badai api berwarna-warni dan kilat menyambar bagaikan sungai dan laut yang luar biasa, menghantam Sangwang Divine Fire yang menyerang. Bum bum bum. Bunyi ledakan hebat itu seperti runtuhnya langit dan bumi, dengan momentum menghancurkan langit dan bumi, langit yang penuh cahaya meliputi segalanya, seolah-olah merobek langit menjadi berkeping-keping. Ini, kekuatan magis apa ini? Raja Xiao Feng tersentak kaget, kulitnya berubah drastis. Kedua tetua yang menyaksikan pertempuran mencoba yang terbaik untuk membuka penghalang pertahanan, dan juga menunjukkan ekspresi terkejut. 9 binatang alien secara bersamaan melepaskan kekuatan sihir mereka sendiri, menekan api ilahi 3 cahaya yang dirilis oleh Raja Xiao Feng untuk sementara waktu, membuat Raja Xiao Feng merasakan tekanan luar biasa. Ini belum berakhir. Domain pedang. Landon Sen, yang seluruh tubuhnya diselimuti lapisan darah, mengarahkan ujung jarinya ke depan, mendorong domain pedang ke titik yang ekstrim. Mengusir. Bayangan pedang putih yang keras mengalir keluar seperti air terjun dan menabrak Sangwang Divine Fire. Pada saat ini, Landon Sen dan 9 binatang aneh meluncurkan total 10 serangan, terus-menerus membombardir Sangwang Divine Fire. Dalam sekejap, 10 serangan ini menekan api ilahi Sangwang, dan menyebar dan menyerang ke arah burung Phoenix yang tidak padam. Melihat badai api berwarna-warni dan kilat dan bayangan pedang akan menerobos domain misterius yang telah ia dukung, Phoenix terkejut dan marah jika tidak memadamkan api. Nak, kau memprovokasi aku. Nyala apinya berubah. Dengan raungan yang mengerikan, burung Phoenix tidak memadamkan api lagi memuntahkan seteguk darah, dan semua darah diserap oleh sayapnya. Sayap-sayap Phoenix menamparkan dengan ganas tanpa memadamkan api, dan nyala 3 warna tiba-tiba meledak ke langit. Sejumlah besar api suci 3 cahaya bergabung menjadi api Phoenix 3 warna dengan panjang tubuh 1000 meter. Api Phoenix tampaknya adalah tubuh roh yang terkondensasi dari 3 lampu dan api ilahi, yang berisi kekuatan besar. Dalam waktu kurang dari setengah detik, ribuan Phoenix api berwarna 3 terbang keluar dari sayap Phoenix yang tidak padam. Menciak. Phoenix api 3 warna mengangkat kepalanya dan melolong, dan terbang menuju 9 binatang alien seperti gunung. Tidak baik. Ekspresi Landon Sen berubah drastis. Ada terlalu banyak dari 3 warna api Phoenix ini. Jika dia tidak membela diri, dia pasti akan khawatir tentang hidupnya. Terpaksa menjadi tak berdaya, 9 binatang alien hanya bisa menyerang Raja Xiao Feng, dan sebaliknya menyerang ribuan api Phoenix 3 warna yang terbang. Bum bum bum. 9 binatang aneh menggunakan kekuatan magis mereka sendiri dan menyapu tanpa pandang bulu. Dalam sekejap, hampir 100 api Phoenix 3 warna meledak dan meledak, suara ledakan itu benar-benar seperti runtuhnya langit dan bumi, dengan gerakan besar. Dalam prosesnya, kodok emas 5 warna yang lebih lemah, Phantom Demon Butterfly dan Skyhawk bermata 3 dihantam oleh selusin api Phoenix 3 warna. Mereka dihantam oleh kekuatan yang sangat kuat, dan tubuh mereka hancur menjadi kabut darah, membunuh mereka di tempat.